bagaimana ya cara menyikapi hal ini ya? Orang-orang yang di luar kekristenan itu sering menertawakan kita. Yang kita kan punya prinsip imani dulu, baru dilogikakan. Tapi kalau mereka logikakan dulu, baru diimani gitu. Dan sempat saya pernah jawab itu di komentar saya, pokoknya di akun TikTok saya gitu kan. Jadi bagaimana mungkin Allah yang Maha Kuasa itu dan Allah yang tidak terbatas itu kita logikakan dengan akal kita yang sangat terbatas ini. Dan saya langsung teringat di ayat Matius 6 ayat 33 yang berbunyi, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ayat ini nih nggak berbicara soal harta melulu ya, tapi ayat ini berbicara juga tentang kita percaya dulu kepada Allah. Allah itu siapa, baru Allah akan memberikan hikmat kepada kita untuk kita lebih mengenalnya gitu. Dan mereka sambung lagi gitu kan, oh Allah itu kan akan terbatas gitu kan kalau dia akan menjadi manusia. Ya justru enggak, namanya Allah itu kan bisa berbuat semuanya gitu. Emang apa sih yang mustahil bagi dia? Kan segala sesuatu itu tidak ada yang mustahil di hadapan Allah. Seperti itu. Itu aja singkatnya. Saya mau jelasin panjang nggak bisa habis. Daripada bersaksi dulu ya, terus udah gitu berdusta, apa yang disaksikan itu tidak ada gitu kan. Iya, betul. Daripada bersaksi dulu lalu mualaf, itu sebuah pendusta. Dan ternyata yang dimualafkan kaumnya sendiri. Gini, karena yang aku renungkan ya, Allah itu kan yang kalau memang Allah itu baik, namanya Allah itu kan rendah hati. Dia itu datang ke dunia menjadi manusia bukan karena dia terbatas, tapi karena dia datang kepada kita itu untuk melayani, bukan dilayani gitu. Allah yang baik seperti itu, bukan minta-minta disembah atau minta dilayani, enggak. Apalagi minta dibela ya, enggak mungkin Allah dibela. Itu suatu penghinaan bagi saya gitu. Kemarin tuh sempat nonton film Tuhan Yesus ya. Nah, terus tuh pas Yesus sudah disalib itu udah wafat, itu kan bait Allah itu katanya terbelah ya. Itu. Nah itu tuh bait Allah yang sekarang di Yerusalem kah atau gimana? Itu tirainya yang terbelah, tirai. Bait Allah udah nggak ada, betul nggak Pak Ladung? Tahun 70 sudah dihancurkan. Iya, udah dihancurkan sama Jenderal Tito, sudah nggak ada lagi bait Allah. Tapi memang lokasinya di Sion, di Yerusalem. Oh. Ya. Yang dia tanyakan tadi itu ketika penyaliban yang tirai bait Allah. Iya, yang penyaliban itu. Tirai bait Allah itu. Baitnya yang ini. Tirai. Yang terbelah baitnya yang dia pikir. Terus apa namanya? Apa tuh? Terus yang Yesus sudah dikubur, yang naik itu rohnya apa ikut dengan tubuhnya ya Kak? Ikut dengan tubuhnya dong, kan tubuh kebangkitan. Iya. Nah nanti seperti itu juga lah kita dibangkitkan oleh Kristus. Jadi kan Yesus itu kan bangkit, manusia pertama yang bangkit dari kematian, artinya dia itu menjadi yang sulung dari semua orang mati. Nah itu menjadi tipologi kebangkitan kita yang percaya kepada dia, bahwa kita akan dibangkitkan dengan tubuh dan juga roh kita juga. Yes. Jadi kita dipulihkan kembali seperti keadaan Adam yang semula, dengan tubuh dan juga dengan roh. Betul, tubuh kemuliaannya. Makanya pada saat dicari dalam kuburan itu kan tidak ada tubuhnya kan. Betul. Iya, tidak seperti mereka. Tidak bangkit. Udah. Jadi kembali berkulup nanti.
Jadi 3 hari nggak bangkit-bangkit. Emang kalian ini nggak bisa ya sejam aja gitu. Iya gitu. Aku tanya itu agak gimana gitu. Pak Ladu. Ya mungkin pure morfin ada yang mau ditanyakan lagi. Berarti Allah Bapa dan Allah Anak dan Roh Kudus itu mereka itu setara ya kedudukannya ya Kak ya? ya, Tidak dapat dipisahkan. Kamu jangan berpikir begini ya. Allah Bapa itu satu orang, Yesus itu satu orang lagi di sana, kemudian Roh Kudus itu satu orang, kemudian duduk bersama-sama 3 gitu, bukan ya? Bukan begitu ya? Jadi kenapa dikatakan Bapa, Putra dan Roh Kudus? Bapa itu merujuk kepada Allah yang esa itu, ya. Nah, sedangkan Putra itu merujuk kepada firman-Nya Bapa itu, makanya disebut anak. Ketika Yesus itu berkata, aku datang dan keluar dari Bapa, itu seolah-olah Yesus itu keluar dan diperanakkan. Makanya dia disebut sebagai anak Allah, karena dia keluar dari Bapa sebagai firman-Nya Bapa. Nah, Roh Kudus itu adalah rohnya Bapa itu sendiri, yang merupakan prinsip hidupnya. Sama seperti kamu. Kamu itu satu orang, tetapi di dalam kamu itu ada 3 realita. Kamu punya tubuh yang menjadi al-wujudmu. Kamu juga punya pikiran yang oleh pikiran itu kamu mengerjakan segala sesuatu atau disebut sebagai firman. Kemudian kamu juga memiliki roh yang oleh roh itu kamu hidup. Meskipun kamu punya 3 realita, tapi kamu tidak ada 3 hakikat manusia. Hanya 1 manusia kamu. Nah, dengan alasan itulah mengapa Tritunggal itu dikatakan 3 persona 1 pribadi. Yang menjadi pembeda kita dengan Allah, realita yang ada di dalam diri Allah yang esa itu berpribadi. Firman Allah itu berpribadi. Rohnya itu juga berpribadi. Makanya dalam perjanjian lama, firman Allah itu bisa berteofani. Rohnya juga demikian. Nah, tetapi manusia tidak. Nah, itulah yang membedakan antara Allah dan manusia. Jadi jangan dipikir di tahtanya ada 3 orang terus duduk seperti yang dituduhkan oleh para kadrone-kadrone ya. Itu ya. Jadi jangan salah paham. Oke. Begitu.